dimulai dengan pidato penyambutan mahasiswa yang akan mengenyam pendidikan di Universitas Princeton pada September 1947. John Nash salah satunya. John sendiri masuk dengan jalur beasiswa dan sering disebut jenius matematika oleh teman-teman sejawatnya seperti Nelson, Bender, Saul, Martin Hansen, dan tentu saja teman sekamarnya Charles Herman. Pada pertemuan pertama, Charles sangat memiliki kepribadian yang bertolak belakang dengan John. Urakan dan tidak fokus akan sesuatu hal. Sedangkan John menganggap orang-orang yang berkutat dengan buku, menghafal adalah orang-orang yang lemah. Dan bahkan John tidak pernah mengikuti kelas sama sekali. Karena dia menganggap kelas hanya akan menumpulkan pikiran, serta membatasi potensi untuk kreativitas seseorang. Sore hari, saat John melakukan riset untuk karya ilmiahnya, Hansen mengajak bermain catur, atau bisa kita sebut di sini catur Cina. Dan untuk pertama kalinya, John dikalahkan. Hal itu tentu saja membuat John depresi. Sementara Hansen yang sudah menghasilkan sebuah karya ilmiahnya, namun John belum menemukan sebuah ide satupun untuk mengantarkannya meraih gelar dokter. Saat John menemui profesor pembimbingnya, dia diperlihatkan pemandangan di mana semua orang hadir saat itu memberikan pena mereka ke seseorang. Sang profesor pun bertanya, "John, lihatlah. Menurutmu apa yang mereka lakukan?" John pun menjawab, "Mereka semua memberikan sebuah pena." Namun, detik itu pun John tersadar bahwa bukan pena yang mereka berikan, tapi sebuah pengakuan. Ya, pengakuan akan sebuah karya. Hari demi hari pun dilalui John dengan tetap fokus mencari bahan untuk karya ilmiahnya. John pun mulai bisa berbaur dengan baik bersama teman-temannya. Sampai pada akhirnya di sebuah klub, John berhasil menemukan ide yang terinspirasi dari salah satu wanita di klub tersebut. John bergegas keluar dan mulai menyelesaikan karya ilmiahnya. Bulan demi bulan dilalui, dan akhirnya tiba saat John siap untuk menyerahkan karya ilmiahnya ke profesor dengan ditemani Charles di luar ruangan. Terlihat betapa kagumnya sang profesor melihat karya tersebut, sampai berkata bahwa dengan karya sebesar ini, John bisa mendapatkan penempatan apapun yang dia inginkan di Wheeler Lab. 5 tahun berlalu setelah kesuksesan karyanya. Saat ini John berada di Pentagon. Pentagon sendiri adalah sebuah markas utama pertahanan Amerika Serikat. Dia diminta memecahkan kode yang tidak dapat dipecahkan oleh program komputer tercanggih sekalipun. John pun hanya menatap layar beberapa waktu dan berhasil memecahkan kode-kode tersebut. Selesai dengan urusannya di Pentagon, John kembali ke Wheeler Lab yang ada di kampus MIT Massachusetts. Di sini kita tahu bahwa dia mengajar di kampus tersebut bersama Saul dan Bender. Selesai dengan kelasnya, saat ingin pulang, John bertemu dengan William Pacher yang dilihatnya di Pentagon. Dia pun dibawa kembali ke sebuah markas. Di sana dia diminta untuk memecahkan kode-kode yang dikirimkan melalui majalah dan koran setiap harinya. Serta tangannya ditanamkan kode akses yang angkanya dapat berubah untuk menunjukkan lokasi pengiriman berkas yang telah diselesaikan. Saat John sedang sibuk di kantornya mencari kode-kode rahasia di majalah, Alicia pun salah satu muridnya datang mengingatkan bahwa John ada kelas dan dia sudah telat 30 menit. Pembicaraan itu pun mengarah ke Alicia mengajak John makan malam. John merasa mempunyai ketertarikan sendiri dengan Alicia, ataupun sebaliknya. Dan akhirnya pun mereka berkencan. Di suatu pagi, John sedang duduk di bawah pohon dengan majalah di tangannya. Seorang anak kecil menghampiri dan berbicara seolah anak itu mengenal John. Tak lama, Charles, teman sekamar John saat di Princeton, datang. John pun langsung memeluk Charles. Ternyata anak kecil tadi bernama Mercy. Mercy sendiri adalah keponakan Charles, di mana ibu Mercy mengalami kecelakaan sehingga saat ini Charles lah yang bertanggung jawab atas keponakannya itu. John pun memberitahu Charles rencananya menikahi Alicia.
Dan akhirnya Alicia dan John Ness pun menikah. John masih mengerjakan pekerjaan rahasianya tanpa sepengetahuan Alicia. Suatu malam, John mengantarkan berkas-berkas seperti biasa. Namun William tiba-tiba menghampiri, menyuruh John segera masuk ke mobilnya. Tak lama mobil William ditembaki oleh mata-mata Rusia dan kejar mengejar pun tak terelakkan. Sampai akhirnya mobil mata-mata Rusia pun jatuh ke sungai. Paginya, John menemui William untuk mengajukan keluar dari misi membahayakan tersebut, karena Alicia pun sedang hamil. Namun William berkata, jika John keluar, maka William tidak bisa melindungi John lagi dari mata-mata Rusia. Sejak kejadian itu, John merasa semakin gelisah dan tidak fokus terhadap apapun. Setiap harinya, John merasa diawasi oleh mata-mata Rusia. Hingga pada suatu hari, John kembali bertemu dengan Charles dan keponakannya di sebuah forum, di mana John sebagai pembicaranya. Pertemuan dengan Charles membuat John sedikit tenang. Saat John sedang berbicara di tengah forum, dia melihat ada beberapa orang yang mengawasinya. John pun panik dan memutuskan untuk kabur dari forum. Beberapa orang tersebut langsung mengejar John dan menangkapnya. Salah satu mereka bernama Dr. Rosen. Dia mengaku sebagai seorang psikiater. Namun John tidak percaya. John menganggap mereka semua adalah mata-mata Rusia yang selama ini mengejarnya. Saat ini John terbangun di sebuah ruangan bersama Dr. Rosen dengan tangan terikat di kursi. Ada Charles di ruangan itu. John meminta Charles untuk melepaskan ikatannya, namun yang dilakukan Charles hanya diam menatap John. Dr. Rosen bertanya, John berbicara dengan siapa? Karena di ruangan tersebut hanya ada John dan Dr. Rosen. Ya, sebenarnya Alicia lah yang memberi wewenang ke Dr. Rosen karena melihat perilaku suaminya yang semakin hari semakin aneh. Dr. Rosen menjelaskan bahwa John mengidap schizophrenia, di mana seseorang tidak bisa membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Di sini kita akan dibawa kembali ke awal cerita bersama Alicia. Kenyataan bahwa saat di Princeton, John tidak memiliki teman sekamar dan tidak ada data mahasiswa yang bernama Charles Herman. Diperlihatkan ruang kantor John dipenuhi oleh potongan-potongan majalah yang tidak jelas. Sehingga halusinasi John pun kembali, bahkan lebih parah sampai membahayakan bayi mereka sendiri. Alicia memutuskan untuk pergi, namun akhirnya John sadar dan menghalangi Alicia pergi, serta berkata bahwa mereka tidaklah nyata, karena mereka tidak menua selama ini, atau bahkan bersih. Beberapa waktu kemudian, Dr. Rosen pun tiba dan meminta John harus dirawat kembali ke rumah sakit. Namun John berkata, dia akan menemukan metode penyembuhannya sendiri, karena John sudah paham mana yang nyata dan mana yang halusinasi. Alicia pun akhirnya memilih untuk percaya kepada suaminya. Beberapa waktu pun berlalu. John kembali ke Universitas Princeton untuk bertemu Hansen, seorang teman yang mengalahkannya bermain catur saat kuliah. Hansen sendiri sudah menjabat di universitas tersebut. John meminta bantuan kepada Hansen untuk dipekerjakan di
perpustakaan Princeton. Hari demi hari pun John lalui dengan mengabaikan semua halusinasinya. John disibukkan dengan teori-teori matematika dan memilih untuk mengikuti sebuah kelas. Ya, kelas pertama yang dia hadiri selama hidupnya, mengingat John tidak pernah masuk kelas. Betapa kerasnya John berusaha mengabaikan halusinasinya. Hingga suatu hari, ada seorang mahasiswa meminta John melihat teori yang dipecahkannya. John pun terlihat menjadi pembimbing kelompok belajar di perpustakaan. Hansen yang mengetahui hal itu langsung mengajak Alicia melihat perkembangan suaminya. Tahun demi tahun pun berlalu. John sudah kembali mengajar di kelas dan sudah semakin terbiasa mengabaikan halusinasinya. Saat John selesai mengajar, seorang menghampiri dan memperkenalkan diri sebagai Thomas King. Thomas sendiri datang untuk memberitahu John bahwa dia sedang dipertimbangkan untuk menerima hadiah Nobel. Mereka pun melanjutkan pembicaraan ke sebuah tempat di mana John tahu tempat tersebut. Tempat yang sama yang dulu John lihat bersama profesornya. Tempat orang-orang hebat minum teh. John agak ragu untuk masuk, namun Thomas memaksa. Mereka pun duduk dan memulai percakapan. Jadi sebenarnya tujuan Thomas ingin memastikan apakah John benar-benar gila atau tidak. Karena Thomas tidak ingin mengambil resiko untuk memberikan hadiah Nobel ke orang yang benar-benar gila. Namun John berkata sebaliknya. Dia berkata bahwa dia memang benar-benar gila. Dia hanya memilih mengabaikan halusinasinya, serta menekan hasrat untuk makan banyak saat sedang diet. Ya, seperti diet berkepanjangan. Namun seseorang memotong pembicaraan dan memberikan pena di meja serta berkata, "Profesor Ness, suatu kehormatan bisa bertemu Anda di sini." Dengan meletakkan penanya di hadapan John. Menyusul satu persatu orang di ruangan itu memberikan pena di meja John Ness. Ya, Thomas menyaksikan dengan kepalanya. Dengan mata kepalanya sendiri, bahwa begitulah bagaimana perjalanan seorang John Ness ada di panggung untuk menerima penghargaan Nobel, lalu bersama keluarga. Sebuah film biografi yang sangat menginspirasi. Cukup sekian sesi bedah film dari Ruang Bedah kali ini. Apabila ada film yang direkomendasikan, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Serta kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian cerita. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Salam sehat selalu.